Di nomor 28 ini kita masih mempelajari tentang kesebangunan, dan kali ini kita menemukan tentang kesebangunan pada sebuah trapesium. Adik-adik pasti ingat dan perlu dipahami dengan cara penuh cepatnya itu ketika kita mencari panjang sisi EF. Yang ditanyakan panjang F, sisi yang dalam. Misalkan ini adalah ukurannya X. Nah, maka panjangnya X itu kita dapat peroleh dari 25 panjang sisi ini, ya, disilangkan ketemu dengan 3. Jadi 25 kali 3 ditambah 4 kalikan 11. Berarti 11 kali 4 dibagi jumlah dari 3 dan 4 panjang sisi BC-nya. 3 ditambah 4. Oke, ini berarti ketemunya 75 ditambah 44 dibagi 7. Siap. 75 tambah 44 berapa? 119. Oke, siap, dibagi 7. Berapa ketemunya? 1. Sisanya 17 cm. Oke, berarti artinya panjangnya EF itu adalah 17 cm. Di nomor 27 ini kita mempelajari tentang sudut. Oke, nah, tentu adik-adik masih ingat bahwa jika ada sepasang garis yang saling sejajar, jika terpotong oleh sebuah garis, ini akan membentuk 8 sudut yang saling berhubungan sebenarnya. Nah, sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari sini ada sudut-sudut yang besarnya sama, ada sudut-sudut yang jumlahnya 180 derajat. Misalnya gini, sudut A, sudut C besarnya sama karena dia bertolak belakang. Sudut B, sudut E, sudut G bertolak belakang. Berarti D sama F besarnya sama bertolak belakang. Siap. Terus ada lagi sudut dalam berseberangan. Jadi dalam berseberangan E sama C itu besarnya sama. Berarti D sama F besarnya sama. H dengan B itu besarnya sama karena dia luar berseberangan. Oke. Nah, tentu adik-adik masih ingat dan hafal. Siap. Nah, sekarang kita ke soal. Di situ ada soal, ada 2 garis sejajar, ada sudut 137 derajat dan 150 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudutnya X di sini. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, pertama kita tarik garis bantu ke sana. Nah, untuk memotong salah satu garis sejajarnya. Artinya di sini kita punya sudut di sini, yaitu besarnya 150 derajat. Alasannya kenapa? Karena ini adalah dalam berseberangan. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat ada segitiga, kita bangun A, B, C, D. Nah, kita namanya ABCD. Nah, artinya dari situ sudut BCD kita dapat peroleh di sini karena saling berpelurus dengan 150 derajat, berarti titik sudutnya adalah 30 derajat. Sip. Nah, sudut BDC itu berarti berpelurus dengan 130 derajat, artinya sudut di sini adalah 43 derajat. Diperoleh dari 180 derajat dikurangi 137 derajat. Oke, sip. Sekarang berikutnya. Nah, sebelum soal, kita punya cara cepat sebenarnya untuk menghitung sudut ketika ada sudut di luar segitiga. Misalnya di sini ada X. Di sini kita punya 43 derajat. Di sini ada 30 derajat. Nah, cara cepatnya ketika kita menghitung panjang besar sudutnya si X di sini, itu tinggal kita jumlahkan sudut yang ada di sana luar semuanya, 2. Nah, berarti artinya X itu adalah 43 derajat ditambah 30 derajat. Ketemunya 73 derajat. Siap. Nah, ada ralat di sini. Pilihan gandanya harusnya ada terbesar ukuran derajat semuanya. Oke, sip. Baik adik-adik, dalam kita mempelajari tentang segitiga itu ada 4 garis yang kita tahu atau kita pelajari dalam segitiga. 4 garis itu adalah hanya kita punya segitiga ABC sembarang. Kita perlu tahu ABC sembarang. Ada
ada garis tinggi. Garis tinggi adalah itu garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga yang memotong sisi di depannya tegak lurus. Misalnya dari titik C kita tarik garis tingginya, berarti titik C itu akan dari titik C kita tarik garis lurus dan memotong ruas AB, ruas garis AB secara tegak lurus. Ini namanya garis tinggi. Yang berikutnya garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tidak melewati titik, tetapi dia memotong tegak lurus salah satu sisi dan membagi sisi yang dipotong tersebut menjadi dua sama panjang. Misal kita ambil yang memotong garis AC. Nah, garis AC kita potong. Nah, ini akan tegak lurus garis AC dan garis AC terbagi menjadi dua sama panjang. Nah, ini namanya garis sumbu. Oke. Artinya nomor 28 ini sudah terselesaikan bahwa garis DE itu adalah garis sumbu. Nah, kemudian akan kita jelaskan apa garis berat dan mana garis bagi. Nah, sekarang garis berat dulu. Garis berat itu adalah garis yang memotong sisi di depan sudut yang kita mulai garisnya itu menjadi dua sama besar, dua sama panjang. Nah, misalnya kita tarik dari garis A ke memotong sisi di panjang garis BC. BC akan menjadi dua sama panjang. Ini namanya garis berat. Nah, sekarang tinggal garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut itu menjadi dua sama besar. Misalnya dari titik B, berarti titik B ini sudut ABC terbagi menjadi dua sama besar. Ini namanya garis bagi. Oke. Baiklah. Kita lanjut materi berikutnya tentang lingkaran. Tentu adik-adik memahami bahwa ada hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling dengan syarat menghadap busur yang sama. Dari gambar ini kita ketahui bahwa sudut ACB dan sudut AOB itu menghadap busur yang sama, yaitu AB. Nah, artinya sudut ACB yang merupakan sudut keliling dan sudut AOB yang merupakan sudut pusat itu memiliki hubungan. Jadi tentu ingat bahwa besar sudut keliling itu setengah kali dari besar sudut pusat, atau dua sudut keliling itu sama dengan besar sudut pusat. Nah, dari sini yang diketahui adalah besar sudut kelilingnya 45 derajat, si ACB-nya. Artinya sudut AOB itu besarnya adalah 2 kali 45, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, sehingga kita bisa mencari luas dari juring AOB. Kita perhatikan, juring AOB itu besarnya adalah 1/4 dari luas lingkaran. Dari 1/4 dari mana? Dari besarnya 90 derajat per seluruh lingkaran 360 derajat, yaitu 1/4 besar seluruh lingkaran. Jadi luas juring AOB itu dapat kita cari dari 1/4 dari luas lingkaran. Tinggal kita cari ya, 1/4 dikali luas lingkaran. Rumusnya masih ingat ya? B kali R kuadrat. Berarti 1/4 dikalikan Pi-nya kita gunakan berapa? Kalau jari-jarinya diketahui 28. Berarti 22/7 dikali 28 kali 28. Siap. Ya.
Lanjut, di sini ada 7, kita bagi dengan 28, 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 ketemu 4. Ini bisa kita coret. 4 sama 4, artinya tersisa tinggal 22 dikali 28. Hasilnya diperoleh 616 cm persegi. Jadi luas juring AOB itu 616 cm. Sekarang Dede coba cermati soal berikut ini. Jarak titik pusat dua lingkaran adalah 50 cm dan panjang jari-jari lingkaran tersebut masing-masing 5 dan 9 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, jika kita gambarkan bentuk dua lingkaran tersebut dan garis singgungnya, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, sip, ini lingkaran pertama dengan jari-jari 5 dan lingkaran kedua dengan jari-jari 9. Kita hubungkan titiknya, misalkan katakanlah ini adalah A dan lingkaran B, begitu. Jarak AB itu 50 cm. Nah, panjang garis singgung lingkarannya, lingkaran dalamnya adalah di sini. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran pertama yaitu 5 dan panjang jari-jari lingkaran kedua 9. Untuk menghitung panjang garis singgung lingkaran dalamnya, ini kalau kita pahami dari bentuk gambarnya, itu sebenarnya garis panjang, misalkan katakanlah PQ. Nah, garis PQ itu kita tarik ke atas, jadi Q-nya berubah di sini dan P-nya naik ke sana. Nah, seperti ini. Jadi ini ada Q, ada P-nya naik. Artinya panjang ke sini itu tambah 9. Coba perhatikan, bentuk itu adalah bentuk segitiga siku-siku di P. Dengan panjang PA itu adalah 9 tambah 4. Ini 9 tambah 4, jadi 14. Dan panjang AB-nya itu 50. Sedangkan panjang garis singgung lingkaran dalamnya itu adalah PB. Nah, bisa dipahami ya? Nah, si PB. Nah, artinya kita mencari panjang PB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Artinya panjang PB itu dapat diperoleh dari akar dari AB kuadrat dikurangi AP kuadrat. Kita sudah punya ukuran semuanya. AB 50 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. 50 kuadrat itu 2500 dikurangi 14 kuadrat 196. Hasilnya adalah akar dari 2304. Nah, sekarang kita tinggal nyari berapa akar dari 2304. Cara menarik akar pangkat 2 itu sederhana sebenarnya. Coba perhatikan. Kita punya akar pangkat 2. Jadi kita sisakan 2 digit di belakang terlebih dahulu. Nah, itu sip. Nah, tinggal kita ambil angka depan tersisa 23. Coba adik-adik cari bilangan kuadrat yang mendekati 23, tetapi tidak boleh lebih, harus kurang dari 23. Itu adalah berarti 16. 16 kalau kita akar ketemunya 4. Artinya hasil dari akar ini adalah punya puluhan 4. Cara cepatnya kita cek di pilihan gandanya tersebut yang hanya punya angka puluhan 4 itu ada di A, 48. Sebenarnya itu otomatis sudah ketemu jawabannya 48. Jadi kalau kita cari, ya ini adalah 48 cm. Jadi panjangnya garis singgung lingkaran dalam adalah 48